Alkitab endorse hubungan sesama jenis. Ada buktinya lagi katanya. Daud cinta Jonathan. Jadi kalau Alkitab udah ngomong, valid kan? Yang mana tuh ayatnya? 2 Samuel 1 ayat 26 katanya. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Wow. Wait. What? Selamat datang di Brave Talk sendiri bersama saya sendiri. Kenapa sendiri? Karena saya sendiri. Nah, apa yang tadi saya bacakan di awal adalah contoh klasik sih sebenarnya dari apa yang sering terjadi dalam baca Alkitab. Yaitu apa? Ya orang baca Alkitab kayak udah punya agendanya sendiri quote unquote yang udah kebentuk tuh sebelumnya. Dia mencari kayak sedikit petunjuk, clue yang kemudian dapat diputer-puter agar sesuai dengan apa yang dia pikir atau narasi yang dia mau. Dan ayat yang tadi dijadikan klaim bahwa Daud dan Yonatan memiliki hubungan sejenis ya atau homoseksual lah. Jadi bagian yang digunakan untuk mendorong tuduhan ini ya tadi tuh ayatnya di 2 Samuel 1 ayat 26. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Oke gini, pola ini sangat bahaya. Ya, kenapa saya bilang demikian? Karena main comot tanpa lihat konteks. Dan secara fundamental banyak orang Kristen juga kadang melakukannya gitu. Ayat Alkitab dicabut begitu aja dari konteksnya. Padahal sama dengan setiap kita membaca tulisan atau artikel apapun misalnya, kita paham tuh ada konteks yang perlu kita lihat, kita perlu tinjau dan gak bisa dipahami letterlek begitu aja. Dan prinsipnya gini sih, membaca Alkitab tanpa konteks bisa diibaratkan kayak memberi pisau kepada penjahat. Dan ini krusial ya kalau buat saya. Bahkan konteks sangat-sangat penting sih. Gini maksud saya. Ada statement bagus waktu saya sekolah di STT. Bunyinya begini nih. The Bible is written for us, but not to us gitu. Jadi penulis Alkitab kan nulis untuk pembaca di zaman itu. Dan kita masalahnya nih pembaca di zaman sekarang. Jadi ada rentang tahun yang begitu jauh lah antara pembaca di zaman dulu dengan kita si pembaca sekarang. Ribuan tahun gitu. Jadi kita perlu melihat nih sebenarnya konteksnya gimana. Oke, saya kasih contoh. Let's say gini ya, kita kasih contoh. Saya tahun 2019 misalkan, saya tulis gitu satu catatan gitu ya. Bunyinya begini. Akan ada adu kuat perang antara cebong dan kampret gitu. One day cucu saya nih 60 tahun kemudian, dia lagi bongkar-bongkar rumah gitu ya kan. Dia menemukan tuh catatan saya saat dia beres-beres rumah. Lalu dia baca, akan ada perang besar cebong dan kampret. Lalu dia mulai berpikir dong, waduh, kecebong itu kodok ya. Kampret itu kelelawar ya. Wih gawat nih, berarti akan ada perang monster nih. Kodok dan kelelawar kayak Godzilla versus Kong gitu. Ya apa begitu? Tentu ini gak mungkin kan. Tentu kita mesti cari tahu dulu dan konteksnya tuh kayak gimana. Dia harus cari tahu dulu di zaman kakek gua hidup nih. Apa sih cebong dan kampret itu? Apa yang terjadi ya di Indonesia pada tahun itu? Dan by the way kakekku tuh siapa ya sampai dia ngurusin cebong dan kampret. Istilahnya kan begitu. Jadi saudara saya berpikir konteks itu sangat-sangat penting. Dan argumen Alkitab sendiri sebenarnya udah cukup jelas kok mengenai konteks ini ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17 bunyinya kan begini ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi bagaimana kita tahu ayat-ayat yang dimaksudkan untuk mengajar, menegur, melatih, mendidik. Kalau bukan lihat dari konteksnya tuh. Jadi sama gitu. Untuk memahami cerita atau narasi Alkitab, konteks tuh sangat penting. And here is why. Yang pertama, karena baca Alkitab di luar konteks tuh berarti membuka diri kita terhadap banyak masalah loh. Simpelnya kan gini nih. Jadi salah tafsir. Kalau salah tafsir salah nangkep, akibatnya ya salah ngerti. Dan jadinya aplikasinya udah pasti salah. Jadi kita butuh konteks untuk gain a deeper reference gitu ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenarannya. Gak hanya ayat-ayat di luar konteks berbahaya bagi orang Kristen yang mudah ketipu, tapi juga bahaya juga sih buat Alkitab itu sendiri. Karena kalau ayat-ayat dipelintir di luar konteks, nanti yang baca atau yang mengartikan akan bingung sendiri dan orang yang dengerin juga akan bingung sendiri. Sehingga Alkitab tuh kayaknya wah bertentangan di titik yang satu ke titik yang lain. Dan mempertanyakan akhirnya authenticity dari Alkitab itu sendiri pasti akan dipertanyakan gitu. Dan kelihatannya dianggapnya jadi kontradiksi.
Jadi teman-teman semuanya, prinsipnya untuk baca Alkitab di luar konteks akan buat kita kehilangan great insight, itu maksud saya. Dan bahkan dapat menyebabkan berbagai kesalahpahaman yang ganggu gitu, dan bahkan berbahaya. Yang kedua, konteks itu menghidupkan teks. Sebuah ayat yang diambil di luar konteks bisa dikatakan bisa dirampok ya maknanya. Dari makna yang dimaksudkan gitu. Dan ibaratnya kayak orang makan permen karet, atau kalau saudara dulu pernah kecil main lilin gitu ya. Yang memegang lilin kan bisa menekan atau membentuk lilin tuh jadi apa aja, tergantung dari yang tangan yang memegang lilin. Jadi akan muncul pengertian-pengertian yang salah, yang bukan sesuai dengan maknanya ayat itu, tapi sesuai dengan gagasan atau asumsi si orang itu bersangkutan gitu. Jadi konteks tuh penting gitu. Nah konteks tuh ada banyak ya. Nah minim-minim kalau buat saya ya 3 ini yang terpenting kalau buat saya sih. Salah satu yang terpenting lah kalau boleh pilih bahasa. Tapi ada banyak, tapi 3 ini penting. 1, literal konteks gitu. Dilihat genrenya apa, atau kalau lagi ngomong, atau sebenarnya simpelnya gini, ini ayat lagi ngomong apa sih? Minim-minim kita bacanya nggak cuma ayatnya doang, 1 pasal gitu. Pasal sebelum dan pasal sesudahnya ngomong apa, supaya kita dapat gambaran yang pas sebenarnya ayat ini lagi ngomong apa. Itu literal konteks. Yang kedua, historical and culture context. Konteks sejarah pada waktu ayat ditulis tuh kayak gimana, itu akan memperkaya sudut pandang kita deh. Yang ketiga baru grammatical konteks ya, asal kata, bahasa aslinya gitu ya. Boleh lihat sekali mau coba lihat. Ya saya nggak bilang saudara harus sekolah STT semua ya, tapi minim-minim kalau mau cek bahasa aslinya, it will be good gitu. Karena bahasa Indonesia terbatas sih meaningnya gitu. Oke, kembali kayak tadi ya. Kita coba lihat dari literal konteks saja. Ayat ini sendiri perikop di atasnya aja udah cukup jelas kok sebenarnya. Ayat yang kita baca tadi itu ditulis pada waktu Daud tuh nerima kabar kematian Saul. Dan Jonathan juga yang terbunuh pada waktu itu. Lebih jelas lagi di perikop bawahnya lagi sebelum ayat yang bersangkutan. Ini dikatakan lagu ratapan Daud. Jadi ini bukan kalimat kayak Daud dan Jonathan di tepi danau duduk berdua gandengan tangan. Terus dia bilang, Jonathan cintamu lebih besar dibanding wanita manapun. Ya gak gitu. Ini ayat lagi Daud lagi meratap karena dia kehilangan sahabatnya itu Jonathan. Dan mengungkapkan apa ya, persahabatan yang mendalam gitu, yang luar biasa. Jadi memang di zaman itu konteksnya persahabatan tuh bisa sedalam itu. Dan bukan mengenai orientasi atau hubungan asmara yang berlebihan gitu loh. Dan ini dipertegas lagi dalam berbagai teks di bawahnya gitu ya. Daud juga setia sih. Kalau teman-teman baca teks sebelumnya atau teks bawahnya. Tidak ada indikasi Daud itu punya suka gitu dengan Jonathan secara asmara gitu. Daud itu setia dengan istrinya. Demikian juga Jonathan. Dan pembacaan lebih jauh Jonathan juga oke gitu, deket dengan Daud. Dan kalau Jonathan itu maksudnya Daud itu orang pilihan Tuhan. Dia gak mungkin main-main dengan Daud. Dan dalam kasus Daud sendiri tidak ada bukti langsung ya yang menunjukkan bahwa mereka itu lebih dari sekedar teman dekat aja. Mereka berdua terlibat gitu ya. Dua-duanya dalam pernikahan yang normal kok, heteroseksual. Mereka berdua punya anak dari pernikahan yang menjadi prioritas khas dari mereka masing-masing dari pernikahan tersebut. Misalnya ya, Yonatan menginginkan perjanjian antara dirinya dan Daud dan yang akan mastiin gitu keselamatan istri dan keluarganya, dan dia mau Daud juga ingat akan keturunan-keturunannya. Clear kok di 1 Samuel 20 ayat 14-16. Jika aku masih hidup katanya, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuhnya Daud. So clear banget. Dan ini literal konteks saja kita udah bisa lihat pemahaman bahwa ya bukan masalah apa-apa, ini bukan masalah orientasi asmara sesama jenis. Jadi jelas ya teman-teman, ayat ini bukan endorse Daud dan Jonathan punya hubungan yang sesama jenis. I think this is part pertama dari kita membahas mengenai konteks. Untuk episode berikutnya kalau teman-teman mau ada pertanyaan silakan bisa kirimkan di kolom-kolom komen. God bless, jangan kegocek.